Oke. Shalom. Shalom. Suara aman? Di Zoom gimana? Suaranya aman nggak? Tadi saya nggak pakai headset soalnya. Boleh kasih reaction atau kasih tanggapan di chat boleh. Oh aman ya, aman banget ya. Oke, terima kasih. Ya terima kasih untuk eh, responnya. Oke, ya hari ini kita akan bicara tentang the battle of the mind. Boleh ditampilkan slide-nya, saya cuma punya 2 slide ya. Tidak lama-lama seharusnya. Langsung ke slide pertama saja, sambil disiapkan ya Alkitabnya, disiapkan buku catatannya, catat apa yang didapatkan hari ini ya. Oke, kita mulai sebentar. Saya siapin dulu buku catatan saya. Kita akan belajar dulu pertama ya, sebelum kita masuk ke dalam Battle of Mind, kita belajar dulu ada 4 tokoh Alkitab yang saya baca ya hari ini ya, yang pengen saya share sama teman-teman semua. Yang paling kiri Simpson ya, yang paling kanan Yudas, yang sebelah Simpson Paulus, kemudian Yesus. Ya. Nah, kita akan melihat sebetulnya yang mau saya share adalah profil dari masing-masing karakter ini ya, dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Yang pertama adalah Simpson. Ya. Nanti untuk cerita lengkapnya kita nggak akan baca semua karena kalau kita baca keempat orang ini kita baca satu Alkitab ya. Jadi kita baca beberapa teks ayat firman yang menunjukkan bagaimana profil mereka. Kita buka dulu Hakim-Hakim 13 ayat 25. Hakim-Hakim 13 ayat 25. Ya, katakan firman Tuhan katakan gini ya. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Manahidan yang terletak antara Zora dan Esitaol. Ya. Hati siapa ini? Yang melahirkan seorang anak laki-laki, kayak 24-nya dibilang ya, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Simpson. Kepadanya anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan. Artinya hatinya siapa? Hatinya Simpson. Dari kecil sudah digerakkan Tuhan ya. Kita buka juga Hakim-Hakim 15 ayat 15. Hakim-Hakim 15 ayat 15 katakan begini. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Ya. Nah, kuat ya. Satu lagi menunjukkan kekuatan Simpson ya. Hakim-Hakim 16 ayat 3. Hakim-Hakim 16 ayat 3. Ya. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ya, ya Simpson ini kuat banget. Jadi Simpson ini Simpson adalah seorang yang lahir dengan penyertaan Tuhan, teman-teman. Ya, Simpson ini adalah satu-satunya kalau saya nggak salah ingat ya di dalam Alkitab yang punya pengurapan fisik. Ya, pengurapan fisik ini yang dimiliki oleh Simpson. Yang lainnya kayaknya nggak ada. Ya, lawannya mungkin cuma Hercules ya, tapi kan Hercules mitos ya. Kalau Simpson beneran ini pengurapan fisik dari Tuhan. Nah, tadi kita sudah baca terlihat dari mana pengurapan fisiknya itu, kekuatan itu dengan dia mengambil tulang rahang, dia bunuh 1000 orang ya. Yang bisa bunuh ratusan orang seorang diri siapa? Cuma Triwira Daud ya, ada yang bunuh 800, tapi mereka pakai pedang, mereka pakai tombak. Simpson ini pakai tulang rahang, coba ya, tulang rahang keledai dipukul-pukulin ke orang dan orang itu mati 1000 orang lagi, dan dia sendirian ya. Lalu ada cerita di mana Simpson mencabut pintu gerbang kota ya. Jangan dibayangkan pintu gerbang kota itu kayak pintu rumahmu saudara-saudara ya. Pintu gerbang kota itu gede ya, mungkin tingginya bisa berapa meter ya, di atas kita mungkin 3-4 meter ya, tingginya mungkin serumah sendiri. Itu dicabut dan diangkat, dibawa ke di atas bahunya. Nggak cukup dengan itu ya, dia bawa pintunya naik ke atas gunung ya, kurang kerjaan. Tapi ya itulah yang dilakukan Simpson. Kenapa? Karena pengurapan fisiknya begitu kuat ya. Dia hidup dari awal sudah berkenan di hadapan Tuhan, mendapatkan
mendapatkan kekuatan fisik yang tidak dimiliki oleh yang lain, ya. Jadi Simpson ini spesial, ya. Nggak cuman nggak cuman dia itu orang Yahudi Israel, tetapi dia juga orang yang spesial di hadapan Tuhan. Karena itu dia punya pengurapan yang spesial juga. Di dalam cerita lain, ya, Simpson itu membunuh singa dengan mencabik seperti nggak ada apa-apa, ya, kayak kertas, ya. Nah, itulah kekuatan Simpson. Ya, Simpson ini orang yang lahir sudah diurapi Tuhan. Lalu kita baca juga Hakim-Hakim, ya, 14 ayat yang keempat. Hakim-Hakim 14 ayat yang keempat. Ya, sudah dapat ya? Saya bacakan. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Ya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ya, lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ayat 5 ya. Ketika mereka sampai di kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Ya. Garis bawahi, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang yang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya pada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ya. Dalam proses hidupnya, ya, Simpson ini dipakai Tuhan. Ya. Di awal-awal dia pakai cari gara-gara, bikin teka-teki, ya, nanti boleh dibaca sendiri, ya. Dengan orang Filistin, dia bunuh 30 orang, ya. Sekarang dia bunuh singa, ya, dengan tangan kosong. Nah, yang digarisbawahi apa? Bahwa roh Tuhan itu ada padanya. Artinya memang Simpson fix, dia diberkati dan diurapi Tuhan. Orang yang memulai hidupnya dengan pengurapan, enak nggak sih? Ya, punya kekuatan, ya. Tapi apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada Simpson, ya, nanti boleh dibaca terus di bawah. Simpson mulai berubah hatinya. Nah, mungkin tidak pernah diajar, nggak diceritakan sih di sini, ya, tapi mungkin dia tidak diajar bapaknya, ya, atau mungkin dia punya pemikiran sendiri, tapi yang jelas hatinya berubah. Dia minta sesuai apa yang dikehendaki hatinya, ya. Nah, mungkin sebelumnya 2 minggu yang lalu Kak Merlin bagi tentang Esau dan Yakub, ya. Mungkin Simpson ini mirip seperti Esau yang bikin apa-apa itu suka-suka dia aja. Dia tahu dia punya pengurapan, dia kuat, karena itu dia sombong. Ya, dia merasa mampu, dia merasa kuat. Ya. Nah, yang terjadi pada akhir hidupnya apa? Nanti kalau dicerita, dia akan menikah dengan Delilah, padahal banyak nggak setuju, tapi dia tetap lakukan, ya. Delilah ini dari bangsa lain. Nah, dia tetap menikah, dan akhirnya apa? Kita buka di Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21 katakan begini ceritanya, ya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, ya. Aku akan bebas dan meronta lepas. Nah, pertama, Simpson percaya diri sama kekuatannya. Ya, dia tidak menyertakan Tuhan dalam setiap keputusannya. Simpson bilang seperti yang sudah-sudah, dia hidup dari kebiasaannya, dia tidak mengupgrade dirinya. Yang dilakukan Simpson apa? Sebelum-sebelumnya juga kayak gini dan aku bisa lepas. Tapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dia tidak sadar bahwa dia membuka rahasia kekuatannya, ya. Dan dia berpikir dia masih baik-baik aja. Ya, Simpson ini merasa bahwa dia masih baik-baik aja. Kayak yang sebelum-sebelumnya lah, aku pasti bisa, ya. Nah, kita lanjut. Tetapi tidaklah diketahuinya, ya. Nih, dia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tadi di ayat awal pada saat dia begitu kuat ngangkat pintu gerbang kota, ya, bunuh singa tangan kosong, ya, dikatakan apa? Roh Tuhan ada padanya, ya, berdiam di dalam dia. Tapi di sini dibilang dia nggak sadar bahwa Tuhan sudah ninggalin dia. Roh Tuhan udah cabut dari hidupnya. Ayat 21 bilang apa? Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaan di penjara adalah menggiling, ya. Suruh giling tepung, ya. Ini pekerjaan Simpson. Setelah dia apa? Dia sombong, setelah dia jatuh dalam kesombongannya.
setelah dia merasa dirinya baik-baik aja, ya. Tapi dia nggak sadar bahwa Tuhan udah ninggalin dia. Pengurapannya sudah dicabut, ya. Hati-hati dengan pengurapan yang dicabut, saudara-saudara, ya. Kalau kamu sudah punya pengurapan, jangan sampai pengurapan itu lepas, ya. Kalau pengurapan dicabut, ya, ini yang terjadi pada Simpson. Kau nggak tahu apa yang terjadi sama hidupmu. Kau menjadi tertangkap, diikat, dibelenggu seperti Simpson, ya. Akhir hidup Simpson ini menggambarkan seorang yang akhir perjalanannya itu kehilangan apa? Kalau visi bilang kehilangan panggilan Tuhan, ya. Kau kehilangan panggilanmu, kau kehilangan berkat-berkatmu, ya. Dan yang pasti apa? Kau terikat dengan sesuatu, bisa sakit hatimu, ya, bisa terikat dalam kutuk, ya. Hal yang sama dialami oleh Salomo, hal yang sama dialami oleh Saul, ya. Karena hatinya berubah, akhir hidupnya tidak baik, ya. Simpson yang diawali dengan pengurapan, ya, akhir hidupnya dia mati. Lalu kita lihat yang sebelahnya, ya. Ini adalah Bapak Paulus, ya. Awalnya namanya Saulus, seorang rasul yang disebut dengan rasul ini, ya, terakhir, ya, dari ke-12 rasul Yesus, ya. Ini adalah salah satu rasul yang tidak pernah bertemu Yesus secara fisik, tapi bertemu secara roh. Nah, inilah Paulus, ya. Kita akan bicara profil berikutnya adalah Paulus. Siapa Paulus? Ya, mari kita lihat awal kehidupan Paulus. Kita buka Kisah 8 ayat 3. Kisah para Rasul 8 ayat 3. Firman katakan, ya, Alkitab katakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini Saulus, ya, sebelum dia namanya berubah jadi Paulus, ya. Saulus ini Paulus, dia orang yang mengejar dan berusaha membinasakan jemaat. Jemaat ini siapa? Jemaatnya adalah orang-orang yang percaya pada Kristus, yang mengikuti Kristus, ya. Yang disebut dengan jemaat di sini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus. Kita buka lagi Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Nah, ini awalnya bagaimana dia ditangkap oleh Tuhan, ya. Ayat 3, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ini perjumpaan pertama Paulus dengan Tuhan Yesus. Ya. Satu lagi ayat 22, pasal 22, ayat yang ketiga bilang, Paulus ini seperti apa? Ya, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah seorang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti, ya, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, maksudnya hukum Taurat, ya. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ya, bicara sama orang Yahudi, ya. Nah, Paulus ini adalah seorang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus, begitu benci sama pengikut Kristus, ya. Paulus ini tapi juga orang yang ternama, ya. Jangan dipikir bahwa dulu setiap orang itu bisa dapat pendidikan seperti Paulus, ya. Dia dididik dengan teliti, itu artinya apa? Mentoring one on one, ya, kayak PA, ya. Nah, Gamaliel ini adalah seorang imam ahli Taurat yang dihormati. Nanti cari nama Gamaliel, ya, di dalam firman Tuhan, dia dibilang adalah dia orang yang dihormati. Ya, mungkin saat ini kalau mungkin kelasnya udah profesor lah, nggak cuma dosen gitu, ya. Dan dia dididik oleh orang ini. Ya, kalau mau tahu gimana edukasi atau pendidikan Israel, nanti boleh dicari sumber-sumbernya. Ya, orang Yahudi itu ya bisa baca tulis, tapi nggak semua bisa dapat pendidikan seperti Paulus. Jadi Paulus ini orang yang keren di saat itu, ya. Dia orang yang dihormati, dia orang yang terpandang, ya. Bahkan dia anggota mahkamah agama, ya, kalau dalam bahasa lainnya Sanhedrin, ya. Itu kalau udah jadi anggota mahkamah agama, dia dituruti pasti.
ya kaum Brahmana lah si Paulus ini ya. Nah, dan dia itu seperti kitab Taurat berjalan. Dia hafal seluruh hukum Taurat karena diajar oleh Gamaliel. Dia melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 6, ya saya buka referensinya adalah Filipi 3 ayat 6. Dibilang di sini begini. Kita kan buka banyak ayat ya. Sabar ya sama saya ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini pengakuan Paulus ya. Artinya, kebenaran menaati hukum Taurat itu tidak bercacat. Berarti Paulus ini orang yang khatam, ya, finish dengan hukum Taurat. Baik hukumnya, baik pelaksanaannya. Itu dilakukan letterlek seperti dengan hukum Taurat. Dibilang tidak bercacat, sempurna dilakukan hukum Taurat. Ya. Nah. Nanti kalau saudara baca terus ya di kisah 9 diceritakan bagaimana ya itu kelanjutan dari kisah 9 tadi di mana Paulus encounter atau bertemu sama Tuhan Yesus, kemudian dia menjadi buta ya, terus dia mendapatkan kejadian yang ajaib ya, 3 hari dia menunggu, kemudian dia dibukakan matanya. Nah, dia yang awalnya ya seorang penganiaya itu berubah menjadi seorang yang dianiaya. Kenapa? Karena Paulus berubah dari pengejar jemaat menjadi orang-orang yang dikejar oleh orang-orang Yahudi. Dianggap pengkhianat oleh para imam-imam Yahudi. Ya. Nah, tetapi karena panggilannya ini, Paulus itu bertekun di dalam panggilannya. Ya. Dan yang yang membuat saya tetap percaya bahwa Paulus ini benar, karena dia tidak punya keuntungan apapun dari keputusannya menerima panggilan Tuhan. Yang awalnya ternama menjadi tidak ternama. Dia yang awalnya tersohor menjadi tekor, ya kan? Dia yang awalnya ngejar-ngejar jadi yang dikejar-kejar. Dia yang awalnya punya otoritas untuk membunuh jadi punya otoritas untuk dibunuh, ya. Dia dikejar untuk dibinasakan oleh para imam Yahudi. Dan pengaruh Yahudi dan Romawi itu besar sekali pada saat itu. Jadi betapa takutnya Paulus, pasti ada ketakutan pada dirinya. Tapi dia lebih memilih untuk bertekun. Ya. Kita lihat proses dalam hidupnya. Satu firman aja saya buka ya, 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau mau tahu Paulus, baca semua surat-suratnya ya. Nanti teman-teman bakal mengerti gimana dan apa sih kenapa Paulus melakukan semua yang dia lakukan itu ya. Nah, buat Paulus ya, dia punya upah, dia punya satu upah yang dia pegang. Dia bilang gini, kalau demikian apakah upahku? Ini 1 Korintus 9 ayat 18. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya. Yang dilakukan Paulus adalah memberitakan firman Tuhan. Karena pada saat panggilannya Tuhan bilang apa? Paulus, aku akan menjadikanmu ya, kau akan menyebarkan tentang berita keselamatan. Itu mandat yang diberikan Tuhan. Kau akan menjadi alatku dalam memberitakan keselamatan. Maka itulah yang dilakukan Paulus. Ya, dengan seluruh ketakutannya, ya, dia lakukan semua itu. Dia bahkan menjadikan tugas pelayanan untuk memberitakan Injil itu sebagai upahnya. Dia nggak menuntut upah apa-apa. Ini sudah upahku bahwa aku boleh melayanimu Tuhan. Itu untuk Paulus. Karena itu ada satu ungkapan yang sangat terkenal dari Paulus. Ini teman-teman aku yakin pasti tahu ya. Karena kita bisa temukan dengan mudah di mana-mana ya. Terutama di nisan-nisan orang Kristen ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu statement Paulus. Ya. Tapi itu bukan statement kosong dari Paulus. Ya. Dia buktikan perkataannya itu bukan ngomong kosong. Ya. Dalam firman yang lain Paulus juga katakan, aku anggap semuanya itu adalah sampah. Yang dianggap sampah itu apa? Seluruh ketenarannya, semua usahanya dia, semua pendidikannya dia, ya, gelar-gelarnya dia, kehormatan, kemuliaan yang dia dapatkan pada saat dia mengejar jemaat Tuhan. Ya. Menurut dia, buat dia itu sampah. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya dia dihukum mati di kota Roma. Ya. Dia ditangkap dan dibunuh. Tapi kita lihat ya, akhir hidupnya ini seperti apa. Ya. Nah, akhir hidupnya kita bisa lihat di 2 Timotius. Kita buka satu firman lagi, 2 Timotius 4.
2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ini Paulus katakan ya. Dari ayat 6 saya bacakan ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya, garis bawahi tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Di akhir hidupnya, Tuhan berkenan sama Paulus. Ya. Paulus melakukan ketekunan, ketaatan. Ya. Dia mulai dari pengejar jemaat Tuhan, tapi dia akhiri dengan apa? Perkenanan dari Tuhan. Ya. Dia melakukan semua itu kenapa? Karena panggilannya itu begitu berharga buat dia. Dia merasa bahwa ini adalah hal yang berharga yang Tuhan kasih sama saya. Jadi saya lakukan seperti apa yang Tuhan mau lakukan. Yang dialami Paulus apa? Paulus masuk penjara, ya kan? Paulus dianiaya, Paulus dikejar-kejar. Ya. Setelah mengikuti Yesus, Paulus tidak mendapatkan keistimewaan apapun, ya. Tetapi Paulus mendapat keistimewaan dari Tuhan. Dia bilang, aku menerima mahkota kebenaran. Kata mahkota kebenaran merujuk pada perkenanan Tuhan atas hidupnya. Ya, dia mendapatkan hal yang paling seharusnya paling dicari orang Kristen apa? Perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dan Paulus finish, ya. Dia meninggalkan legacy. Seluruh suratnya, ya, itu membangkitkan iman. Seluruh suratnya itu membuat perubahan pada kota-kota, membuat perubahan pada orang-orang yang dia layani. Ya. Ada Timotius, ya. Ada Titus, ya, mereka berubah hidupnya oleh karena Paulus. Sebelumnya Paulus mengejar-ngejar jemaat Tuhan, yang dia dapatkan apa? Hanya dielu-elukan, hanya dihormati, tapi kosong. Ya, jiwanya kosong, nggak mendapatkan, tidak punya legasi apapun. Tapi begitu dia ikut Tuhan, sepertinya dianiaya. Tapi Paulus meninggalkan legacy. Saya berapa kali sering dengar teman-teman saya bilang, wah pengen ninggalin legacy, ya, pengen punya tinggalan untuk dunia ini. Ya lakukan kayak yang Paulus lakukan. Kau akan punya legacy. Ya. Sampai hari ini, ya, kita melihat setiap suratnya. Kalau kita baca, kita nggak ngerti mungkin ya. Kadang kita nggak ngerti bahasanya. Tapi semakin kita baca, semakin kita sedikit mengerti, iman kita bertumbuh hanya karena pembacaan firman. Hanya karena pembacaan surat-surat yang Paulus berikan. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan dalam setiap penulisan suratnya. Ada kekuatan dalam kehidupan Paulus. Itu yang berbeda, saudara-saudara. Jadi kalau mau hidupmu kuat kayak Paulus tuh. Ya. Kita geser ya, itu Paulus. Kita geser ke sebelahnya. Nah, siapa yang nggak tahu tentang Yesus? Ya. Kalau ada yang nggak tahu tentang Yesus, yang mungkin Anda bukan Kristen, atau mungkin Anda suka tidur di sekolah minggu ya. Nah, sebelahnya adalah tokoh terbesar sepanjang masa menurut saya ya, Yesus ya. Jenderal yang menaklukkan banyak banyak negara, menaklukkan banyak manusia tanpa pertumpahan darah, itu Yesus ya. Nah, dia tokoh paling besar dan paling terkenal. Dari awal hidupnya ya, kita harusnya tahu ya, tapi yang paling menggambarkan, saya mau baca satu yang surat ini saya suka sekali ya. Yohanes 1 pasal 1 sampai 3. Ya, Yohanes menggambarkan begitu intim, menggambarkan begitu kuat siapa sosok Yesus ya. Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama, pada mulanya bersama-sama dengan Allah ya. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, ya, tanpa Yesus, tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus ini adalah figur firman, ya, pribadi kedua di dalam Tritunggal. Ya. Dialah sang pencipta. Nah,
sang pencipta ini gimana menjadi Yesus? Di ayat 14-nya dijelaskan oleh Yohanes dalam satu ayat ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Nah, inilah yang membuat Yesus itu sepenuhnya Tuhan, tetapi juga sepenuhnya manusia. Ya. Dan Yesus, ya, ini kita seharusnya hadir di sini tahu bahwa Yesus dikandung tanpa noda. Tidak ada campur tangan manusia dalam terjadinya makhluk yang namanya Yesus ini. Ya, yang ada adalah campur tangan Tuhan. Sudah selesai itu campur tangan Tuhan melalui seorang perempuan bernama Maria. Makanya Yesus adalah satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang lahir tidak berdosa. Selain Yesus semuanya berdosa, nggak ada yang enggak. Ya, hanya Yesus kalau dibilang satu-satunya berarti nggak ada yang lain. Nah, tetapi orang yang tidak berdosa ini menunjukkan satu ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang sama yang dimiliki oleh ibunya Maria pada saat dia menerima mandat dari Tuhan tentang akan mengandung bayi dari dari Roh Kudus, ya. Dia hanya mengatakan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Ya. Kemudian Yesus dilahirkan. Ya. Yesus ini adalah orang yang lahir tanpa dosa. Dan dia juga adalah orang yang menerima kuasa di surga dan di bumi. Yesus katakan, aku menerima kuasa dari surga dan bumi. Ya. Yesus ini adalah orang yang terus taat menuruti kehendak Bapa di surga. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ya. Tetapi apakah orang seperti Yesus yang dimulai dengan kelahirannya dengan ajaib tidak menerima hambatan dalam hidupnya? Oh, jelas menerima hambatan. Ya. Bahkan di awal-awal pelayanannya, ya, kita buka di Matius 4, ini juga harusnya banyak yang tahu ya. Matius 4 ayat yang keempat ini tentang Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Nah, yang pertama iblis datang ya setelah selesai 40 hari puasa, nggak makan nggak minum, apa yang dirasakan? Ya, gatal nggak ya, lapar pastinya. Nah, lapar dan haus pasti. Lapar dan haus ini langsung dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk menguji Tuhan Yesus. Kalau kau anak Allah, kau bisa ubah batu ini jadi roti. Tapi lihat apa yang dijawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kita juga lihat jawaban Yesus yang berikutnya, ayat 7, ya maaf bukan 6, tapi 7 ya. Ayat 6 itu kan dicobai lagi ya, jatuhkan dirimu ke bawah, ya. Malaikat pasti akan menatangmu atau menangkapmu. Tapi jawab Yesus apa? Ada tertulis, ayat 7 bilang, Matius 4 ayat 7, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Lalu di ayat 10, ya, Yesus menjawab lagi. Ya, ini kalau yang ke-10 ini Yesus dicobai dengan apa? Disuruh nyembah iblis. Nanti akan kuberikan kuasa seluruh seluruh kota-kota, seluruh negara-negara, seluruh daerah-daerah. Kau akan menjadi raja. Nah, ini bukan pencobaan yang biasa, saudara-saudara. Yesus sebagai seorang Yahudi itu tahu bahwa ini itu tempting. Kenapa? Ya, karena Yesus seorang Yahudi, dia pasti tahu bahwa orang Yahudi itu menanti-nantikan Mesias yang seperti apa. Ya, Mesias dalam benak orang Yahudi yang dijanjikan untuk datang membebaskan itu bentuknya fisik dan mirip seperti raja, minimal kayak Raja Daud lah. Punya tentara, punya kuasa, punya pasukan. Jadi pada saat iblis bilang, ya, kau sembahlah aku, maka akan kuberikan kuasa. Ya, di ayat 9 kan bilang gitu ya. Semua itu kuberikan padamu, ya. Dia akan memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya tuh dibilang oleh iblis ya, ayat 8 dan 9. Seluruh kerajaan, dia memperlihatkan kerajaan dan kemegahannya. Lalu bilang, semua itu kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini instan jadi Mesiasnya orang Yahudi, ya. Iblis melakukan itu kenapa? Karena dia tahu. Yang pertama, iblis itu tahu bahwa Yesus lapar, ya, dicobai dengan itu. Yang kedua, iblis mencobai levelnya naik lagi, ya. Lalu pencobaan yang ketiga ini naik lagi levelnya, ya. Level di mana yang ketiga ini, ya, itu karena itu adalah tempting itu
eh, menarik ya, eh, apa namanya, eh, itu sangat menarik karena itu adalah gambaran Mesias yang dibayangkan orang Yahudi. Tapi karena Yesus tahu, dia jawab apa? Di ayat 10-nya, dia jawab sangat keras. Sebelumnya dia enggak. Yang ketiga ini, Yesus pikir, oh udah nggak bisa, oh udah nggak bener nih ya, iblis ini udah makin nggak bener nih. Dia bilang, enyahlah iblis. Ya, ini keras ya, dia bilang, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis berusaha membelokkan ya mandat yang diberikan Tuhan kepada Yesus. Tapi Yesus dengan sempurna ya menjawab yang untuk ketiga kalinya, ada tertulis. Ya. Artinya seluruh apa yang iblis cobai dalam hidupnya itu sudah tertulis sebelumnya. Ya. Nah, gimana akhir hidupnya? Apakah Yesus baik-baik aja? Kita semua tahu. Ya, Yesus itu disalibkan. Kita lihat di Matius 26 ayat 38. Matius 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini yang bilang Yesus ya, bukan Agus ya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, dia bilang gitu. Ya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus gentar, mau disalib itu Yesus nggak happy. Ya, dia bilang apa? Aku takut, hatiku sangat sedih. Ya, kalau di firman lain katakan dia menangis seperti darah karena ketakutan, kesedihan, emosional. Ya, Yesus mengalami itu. Tapi di akhir dia bilang apa? Aku apa namanya? Biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak. Dan dia ulang lagi, ya, dia berdoa lagi. Ya, ayat 42 bilang gini. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Cukup dua kali? Enggak. Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ya, maaf. Ayat 44, nah, bukan 43. Ayat 44. Ya. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga 3 kali. Ya, Yesus melakukan 3 kali. Kalau kita lihat angka di dalam Alkitab tuh nggak biasa-biasa ya. 3 kali Yesus dicobai. Yang ketiga Yesus ambil keputusan. Ya, apakah ada keraguan? Mungkin ada keraguan, tidak tertulis. Tapi saya melihat sepertinya ada keraguan. Itulah kenapa Yesus di sini sampai berdoa 3 kali, memantapkan hatinya. Tapi begitu selesai 44 ya, untuk ketiga kalinya dia berdoa yang sama. Ayat berikutnya bilang apa? Bangun, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia sudah memantapkan hatinya. Yesus memantapkan hatinya. Ya, untuk apa? Untuk menerima dalam tanda kutip kalau orang bilang nasib. Enggak, kalau saya bilang dia mantap untuk maju, ya meminum cawan dan berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan Yesus itu memilih untuk tunduk dan setia kepada tugas pelayanannya. Tugas pelayanan yang diberikan Tuhan ya sebagai mandat ilahi untuk dia. Nah, Yesus 3 kali dalam doa yang ketiga dia mematahkan setiap kedagingannya, dia menghilangkan, dia mengusir keluar setiap intimidasi dalam jiwanya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Maka terakhir ya, kita tahu ya apa namanya perjalanan berikutnya. Ya. Nah, saya juga mendapati setelah itu ya sedikit tambahan bagaimana dia menyembuhkan Petrus. 3 kali dia bertanya, Tuhan Yesus bertanya. Ya. Karena itu memang sebuah proses untuk memantapkan hati kita masuk dalam proses Tuhan. Terus menerus, patahkan terus. Ya. Itu yang dilakukan Yesus, itu yang diajarkan oleh Yesus. Kalau masih belum yakin, ajar lagi. Masih belum yakin, doa lagi. Ya. Itu yang Yesus lakukan. Nah, akhir hidupnya apa? Bapa jelas berkenan. Dari awal Bapa berkenan. Ya. Inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Di akhir hidupnya mati di kayu salib, ya, kepada orang yang tidak percaya mereka hanya akan mendapatkan tanda-tanda Nabi Yunus, ya, yaitu kebangkitan Yesus dari ketiga. Allah berkenan dan Yesus tubuh manusianya dibangkitkan kembali oleh itu, ya. Dia bangkit menyatakan bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan, ya, sempurna. Jadi mandat ilahi paripurna oleh Yesus, ya. Tokoh yang keempat, yang terakhir, yang paling kanan, siapa? Yudas Iskariot. Ya, ini murid Yesus. Di awal hidupnya nggak disebutkan siapa dia, bagaimana dia ditangkap oleh Yesus, ya, bagaimana dia dipanggil oleh Yesus untuk ikut dan menjadi muridnya. Tapi saya lihat ada satu film yang bagus, ya, menggambarkan tentang pemanggilan Yudas Iskariot ini, ya. Itu kalau nggak salah waktu banyak orang mengerumuni Yesus, yang 5.000 orang. Disitulah Yesus tahu dan memanggil Yudas Iskariot untuk ikut. Ya. Tapi yang jelas Yudas dipanggil untuk menjadi salah satu dari 12 rasul. Kita tahu murid Yesus banyak, ada yang 120, ada yang 70, ada yang 12, ya. Ada yang 3 yang paling dekat sama Yesus. 12 saja ini udah nggak main-main, ya. Ya, tapi masalahnya adalah proses yang dilalui oleh Yudas ini. Yudas ini orang yang seperti apa? Mari kita buka di Yohanes 12 ayat 6. Yudas ini orang yang sangat pintar, ya. Dia nggak mungkin diserahin tanggung jawab kas, apalagi dulu finansial, ya. Yudas ini adalah bendahara di kelompok PA-nya Yesus, ya. Jadi dia pegang keuangan, ya, kelompok itu. Nah, dia tuh nggak main-main, karena dulu untuk bisa pegang uang, ya, untuk bisa mengelola itu harus punya skill, kan, pasti punya skill, ya. Kalau Petrus mungkin nggak tahu dia mau buat apa, ya, dikasihnya polos-polos banget, ya, Petrus, ya, dikasih sama Yudas Iskariot. Artinya Yudas orang yang pintar, ya, tetapi akhir hidupnya dia dikenal sebagai seorang apa? Seorang pengkhianat, ya. Padahal dia sangat pintar secara intelijensia, ya. Dia orang yang dipercaya sebetulnya, dan dia juga termasuk salah satu dari 12 orang yang setiap hari makan tidur sama Yesus. Artinya dia dekat sama Yesus, dia mendengar apa yang didengar oleh Yohanes, ya, murid yang dikasih Yesus. Itu yang didengar Yudas itu sama dengan yang didengar Yohanes, ya. Tetapi akhir hidup mereka berbeda. Kenapa? Ya, kita lihat prosesnya. Kita buka Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6 katakan begini, ya. Ini cerita tentang pengurapan Tuhan Yesus oleh perempuan yang berdosa, ya. Jadi minyak narwastu dipecahkan untuk mengurapi Yesus. Nah, Yudas Iskariot bilang, ngapain minyak itu bisa dijual kok dan bisa dikasih untuk orang miskin. Tapi ayat 6 Yohanes dengan jeli, ya, dia menulis gini, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Artinya ini sering ketahuan sama Yohanes. Yohanes ini kalau ngambil, ya. Si Yudas ini kalau ngambil duit ini, kalau nyolong-nyolong suka ketahuan, ya. Nah, itulah artinya kalau suka ketahuan sampai dituliskan, ya, Rasul Yohanes menuliskan hal ini, berarti itulah yang biasa dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia adalah seorang pencuri. Kalau sampai dilabelin pencuri, ini saudara PA-nya dibilang oh dia maling gitu, ya, berarti sudah keterlaluan sebetulnya, ya, sering mengambil, ya. Nah, nggak cuman itu, karena dia sering mengambil, yang terjadi apa? Yudas ini jatuh cinta sama uang. Mungkin sebelumnya dia udah suka sama uang dan mencintai uang. Padahal firman Tuhan sudah katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tapi Yudas tidak berubah, makanya dia sampai dapat label pencuri dari saudara PA-nya sendiri. Makanya di akhir hidupnya apa yang dia lakukan? Kita buka Matius 27. Kita buka Matius 27 ayat 9, ya, sampai 10. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Yudas ini salah seorang yang menggenapi nubuatan Nabi untuk Yesus, ya. Tapi kok ya pas nubuatan yang
nggak benar gitu ya. Ya tapi itulah yang terjadi. Dia menggenapi ya nubuatan Nabi Yeremia. Dia menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Ya. Apakah itu mahal? Enggak. Itu murah karena ini nyawa orang dikasih. Kalau beberapa sumber katakan bahwa Yudas merasa bahwa itu dia apa namanya eh, dia pikir Yesus seperti yang sebelum-sebelumnya selalu lolos, ya kan? Ini aku ambil aja lah duitnya, Yesus pasti lolos. Tapi ternyata yang ini enggak, karena sudah dinubuatkan pasti terjadi, ya. Nabi Yeremia sudah menubuatkan. Dan saya rasa Yudas jarang baca Taurat ya, jarang baca kitab Nabi sehingga dia nggak tahu ini ya. Dia lupa. Kenapa? Karena pikirannya sudah dibutakan oleh uang. Ya. Kalau hanya untuk menyarankan, kalau dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan lolos, kenapa dia harus ngambil duit itu? Dia lebih tertarik pada uang. Dia ambil 30 keping perak itu. Ya. Akhir hidupnya gimana? Kita lompat ke ke ayat 4. Ya. Ayat 3 bilang gini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa Yudas pikir Yesus itu akan lolos. Ternyata enggak, gitu ya. Menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu pada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia mengembalikan uang bukan karena sadar, tapi karena menyesal Yesus nggak bisa lolos, ya. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Yudas tahu Yesus itu siapa. Yudas tahu Yesus itu Mesias. Tapi lihat bagaimana dia membangun hidupnya, menjadi pencuri seumur hidupnya. Apa yang dia mau dia lakukan. Wah, dia tertarik dengan uang, dia ambil keuangan. Ya, dia tertarik dengan dia ambil, dia kasnya agak banyak. Wah, ini bisa dipakai nih. Ya, keinginan hatinya, dia pikir bisa dipakai, dia pakai aja. Sampai kesadarannya akan kebenaran itu turun, sehingga pada saat dia berpikir, ini kan pikirannya dia ya, wah yang sudah-sudah pasti lolos nih, dah aku jual aja, lumayan dapat duit, guruku lolos. Ternyata enggak ya. Karena kesadaran akan kebenaran itu semakin lolos, dia kalah dalam pertempuran dalam pikirannya kan, sehingga akhirnya apa, dia gantung diri. Aku telah berdosa, ayat 4 kita lanjut ya. Dan berkata, aku telah berdosa menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya. Maka ia pun melempar uang itu ke bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Dia mati. Dan akhirnya dia mengambil keputusan pun salah. Ya, apa? Keputusan akhirnya dia bunuh diri. Siapa yang ngajarin bahwa kalau dia mati bunuh diri dosanya diampuni? Tuhan jelas tidak berkenan pada orang yang mengakhiri nyawanya sendiri. Kenapa? Pertanyaan saya kan kenapa Yudas tidak berlaku seperti Petrus? Petrus kan juga menyangkal Yesus, ya kan? Ada penyesalan di Petrus, ada, tapi Petrus dipulihkan, Yudas tak terpulihkan. Karena dalam proses kehidupannya, Yudas menghidupi kejahatannya. Dia memilih untuk selalu melakukan kejahatan. Ya. Nah, dari keempat tokoh ini ada kesamaan, teman-teman. Ya. Setiap mereka, ya ada Simson, ada Paulus, ada Yesus, ada Yudas Iskariot, itu mulai dari titik yang berbeda-beda. Tetapi ada satu persamaan bahwa dalam setiap hidupnya mereka semua diuji. Mereka semua diproses, mereka semua punya pertempuran di dalam pemikirannya. Mereka semua punya pilihan-pilihan dalam hidupnya. Ya. Nah, cara yang membedakan itu adalah proses dan respon yang dijalani oleh masing-masing tokoh ini dalam setiap pertempuran. Ya. Kalau kita bicara battle of mind, setiap kita akan mengalami itu. Ya. Gak peduli siapa kamu. Ya. Pilihannya hanya dua, hasil akhirnya cuma dua. Satu, berkenan pada Tuhan, yang artinya menang, atau yang kedua, tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang artinya kalah. Ya. Simson adalah seorang yang memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Ya. Simson memilih mengikuti keinginan hatinya, hidup dalam keinginan-keinginannya, kebiasaan-kebiasaannya. Simson memilih untuk hidup, wah itu cantik tuh, sikat, ya. Ada ini makan, ya. Dia lihat dia bunuh singa. Di singa itu ada madu, ya, ambil, nggak mikir lagi, ya.
Dia nggak berpikir, tapi dia nggak berpikir untuk memilih yang benar. Ya, dia mungkin tidak menghidupi atau tidak menyadari bahwa kekuatannya adalah pengurapan dari Tuhan. Ya. Dan itulah yang membuat dia turun dari pengurapan Tuhan, dari roh itu menjadi daging. Sehingga yang terakhir apa? Ya, yang terakhir dia kehilangan pandangannya, dia kehilangan maksud Tuhan, roh Tuhan meninggalkan dia dan dia mati. Ya. Karena seumur hidupnya dia tidak mengakses Tuhan. Padahal dengan pengurapannya Simpson, dia harusnya orang yang bisa dengan mudah mengakses Tuhan. Pengurapan dari Tuhan itu artinya kau dipenuhi oleh rohnya Tuhan sendiri. Kalau engkau dipenuhi oleh rohnya Tuhan, semudah itulah kau mengakses Tuhan. Nah, Simpson ini nggak pernah akses Tuhan. Dia suka mengakses pikirannya sendiri, hawa nafsunya dia kasih makan. Ya, itu yang dilakukan oleh Simpson. Seorang yang mulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Paulus apa? Paulus beda. Dia mulai dengan kedagingan. Dia mulai dengan hukum Taurat. Dia mulai membunuh semua orang. Tapi Paulus mengakhirinya di dalam roh. Ya, mengakhirinya dengan berkenan kepada Tuhan. Sejak dipanggil Tuhan, Paulus memilih hidup untuk meninggalkan masa lalunya. Makanya tadi dibilang apa? Semua itu sampah, nggak ada artinya buatku. Ya, aku bekerja untuk Tuhan itu sepenuh hati. Aku nggak perlu upah duniawi, aku nggak perlu upah duit darimu. Karena boleh memberitakan Injil adalah upah buatku. Ini adalah contoh orang yang mengerti betul kasih karunia Tuhan. Ya. Paulus mengarahkan seluruh pikiran dan hidupnya itu kepada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya, kalau minggu lalu Kak Yurga itu bilang kita harus menghormati Tuhan dengan apa? Mengikuti kehendaknya, dengan memperhatikan kehendak Tuhan. Jangan bilang kita menghormati Tuhan, tapi kita berbuat semaunya. Paulus ini contoh orang yang sangat menghormati Tuhan. Dia dikejar tadi ya, dia dipenjara, terancam dibunuh berapa kali, ya kan? Dia kabur, ya. Dia alami semua. Dia dianiaya, dari penjara dia nulis surat, ya. Dia tetap berkobar sampai akhir hidupnya. Makanya saya bilang Paulus ini orang yang mengakhiri dengan roh. Dan itu hasil dari proses. Minggu lalu kita bicara berkenan di hadapan Tuhan adalah sebuah proses. Maka battle of mind itu juga adalah proses. Prosesmu menundukkan dirimu. Ya, ini yang dilakukan oleh Paulus. Yesus jelas. Yesus memulai dengan roh. Siapa dia? Dia adalah dari Allah sendiri. Tidak ada cacat celah pada Yesus. Tetapi dengan seluruh kekuatannya itu dia tidak berlaku seperti Simpson. Ya. Yesus punya ketakutan. Siapa bilang Yesus itu sungguh Allah sungguh manusia, dia santai-santai aja, nggak ada rasa takut? Enggak. Intimidasi banyak datang sama dia. Dia mau dilempari batu dia kabur, ya kan? Dia punya emosional pada saat tentu tahu cerita tentang pernikahan di Kana, ya. Itu kan ada pertentangan, mungkin dikit cerita saya cerita sama siapa ya, saya lupa. Itu kok Yesus disuruh ubah air jadi anggur itu, dia ada pertentangan nggak sih? Kalau kita lihat ada pertentangan di situ, di dalam batinnya ya. Dia bilang, ibu ini belum saatnya, belum saatku. Ya, tapi di sisi lain Taurat bilang apa? Hormatilah ayah ibumu. 10 perintah Allah. Ya. Yesus ini orang yang taat pada hukum Tuhan. Kenapa? Karena hukum Tuhan adalah firman dan dia adalah sang firman. Maka tidak mungkin dia melawan dirinya sendiri kan, melawan firmannya. Maka dia hafal seluruh isi hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus ya, kemanusiaan Yesus itu melengkapi bagaimana kita melakukan hukum Taurat. Maka dia menjalan tangannya, oke, aku lakukan karena aku menghormati ibu. Ya. Tapi ada pertentangan, ada intimidasi, ada. Ya. Nah, pada firman lain katakan kan, dia bukanlah yang tidak bisa merasakan kelemahan kita. Dia menjadi seorang hamba dan bisa merasakan segala kelemahan manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba sama seperti kita, manusia, dan kelemahan-kelemahan juga ada padanya. Kelemahan ini maksudnya apa? Kelemahan fisik, kelemahan daging. Firman yang menjadi daging, yang lemah itu dagingnya. Ya. Maka intimidasi, makanya iblis pun berani datang. Karena yang dia lakukan adalah kemanusiaannya Yesus. Yang coba untuk dihasut itu adalah kemanusiaannya Yesus. Tapi Yesus pilih untuk setia. Dia pakai apa? Dia pakai firman untuk untuk memutuskan setiap intimidasi. Pada saat disalib, ya,
Dia juga mengampuni semua orang karena dia mampu melakukan itu dan dia tahu dagingnya itu nggak seberapa buat dia. Karena itu Yesus yang mulai dari roh, dia juga mengakhiri dalam roh. Ya. Saya punya cerita yang menarik kan. Waktu Yesus ditangkap, mungkin saya lupa ayatnya di mana, tapi ini sempat kemarin sharing juga, maksudnya ngobrol-ngobrol juga sama Kak Yorga, sama saudara-saudara PA ya, bahwa Yesus itu bisa mendatangkan 75.000 pasukan malaikat. Ya, dia bilang bahwa aku sanggup untuk minta pada Bapakku untuk mengirimkan 12 legiun malaikat. 12 legiun itu sama kayak sekitar 75.000 tentara malaikat. Ya. Satu aja itu bisa menghanguskan bumi. Ngapain minta 75.000? Tapi pada saat Yesus bilang gitu, dia tundukkan dirinya pada perkara Tuhan. Apa? Tapi aku tidak melakukannya. Kenapa? Karena bukan itu mandat ilahinya Tuhan. Ya, itu yang dipilih Yesus. Itu keteladanan yang kita ikuti sampai sekarang. Ketakutan ada sampai 3 kali Yesus berdoa. Ya, saya baca lagi nggak cuma 2 kali, nggak cuma 1 kali ternyata. 3 kali dia berdoa yang sama, Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku. Wah, nggak bisa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Yang kedua, Tuhan, kalau aku harus minum, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Yang ketiga dia datang lagi, Tuhan, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan dia lakukan mandat ilahi. Itulah kenapa dia dari seumur hidupnya dia berkenan di hadapan Tuhan, mengakhiri dengan sempurna. Ya. Lalu yang terakhir, Yudas Iskariot adalah seorang yang mulai dengan daging, tetapi akhirnya mengakhiri dengan daging. Ini yang paling parah ya. Apa yang dilakukan Yudas Iskariot itu jangan sampai terjadi sama kita. Kita merasa kita udah ibadah setiap minggu, kita pelayanan, kita merasa rohani, tapi ternyata kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Ada intimidasi, waduh kalau aku nggak melayani minggu ini, Tuhan marah. Siapa yang bilang? Ya. Pernah nggak nanya sama Tuhan? Jangan melakukan apa yang Yudas lakukan. Ya. Dia sampai hilang kesadaran mencuri itu jadi kebiasaan. Ya. Mencuri ini bicara apa? Nggak cuma uang ya. Mencuri ini bicara apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Mencuri apa lagi? Mencuri waktu-waktu yang diberikan Tuhan. Makanya Musa bilang kan, ajar aku menghitung hari-hariku Tuhan. Jangan sampai kita jadi koruptor waktu. Ya. Di waktu yang semakin dekat ini, ya, Tuhan tuh semakin nyata bicara sama kita. Ayo akses Tuhan. Jangan biasa melakukan kalau karena udah biasa kayak Simpson sama Yudas Iskariot. Karena nggak pernah ketahuan, nah dia lakukan terus. Si Simpson juga gitu. Karena udah biasa, pasti menang. Nggak ada yang pasti. Yang pasti cuma firman Tuhan. Hidup kita itu nggak ada yang pasti. Setiap intimidasi, ya, setiap intimidasi itu pasti datang setiap hari dalam hidup kita. Nah, teman-teman semua pasti tahu ya, Perang Dunia I selesai, Perang Dunia II selesai, Perang Rusia Ukraina suatu saat nanti akan selesai, Perang dagang Cina sama Amerika itu pasti akan selesai nanti. Tapi ada satu pertempuran yang nggak pernah selesai. Tadi kita sudah baca, yaitu pertempuran yang ada di dalam diri kita itu nggak akan pernah selesai. Ya, pertempuran ini hanya akan selesai kalau kita mati atau finish ya, nggak punya nyawa lagi. Itu baru berhenti. Tapi kalau enggak, the battle of the mind itu ada dalam setiap hari kita. Siapapun kita, nggak peduli latar belakangmu apa, teman-teman. Mau kaya, mau miskin, mau orang Indonesia, mau orang Eropa, mau anak dari keluarga broken home, mau anak dari keluarga baik-baik aja, mau anak sultan, mau anak keluarga cemara, keluarga pinus, keluarga apa lagi, ya. Semua keluarga mengalami, ya. Semua mengalami yang namanya pilihan-pilihan untuk membuat keputusan dalam hidup. Ya, nggak ada. Wow, karena Mas Toro udah kerja leader J4U, nggak ada pilihan dalam hidupnya, nggak ada cerita kayak gitu. Ya, nggak ada. Kak Yurga gembala senior tidak punya pilihan-pilihan dalam hidupnya, semuanya lempeng-lempeng aja, nggak ada kayak gitu. Ya, setiap kita menerima intimidasi, ya, kita bisa memilih mau tetap sakit hati atau mau mengampuni, bisa milih percaya sama Tuhan Yesus, melakukan firman-Nya, atau memilih untuk enggak. Kita memilih untuk melakukan firman, ya, melaksanakan firman, atau cuma belajar
pengetahuan firman. Kita bisa memilih untuk giat bekerja di kantormu atau males-malesan. Semua pilihan itu adalah pertempuran yang harus kita pilih. Dan selalu ada minimal dua hal yang harus kita pilih. Ya. Nah, sama seperti keempat tokoh Alkitab yang barusan kita dengar. Ya. Yang lebih penting adalah bukan bagaimana kita mengawali hidup kita, hari kita, pelayanan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana akhir hidup kita. Dan akhir hidup kita itu ditentukan di dalam proses kita pada saat kita masuk dalam medan perang. Medan perangnya apa? Nah, kita buka 2 Korintus, boleh next slide Kak Michael atau Kak Lareta ini ya. Ya, nah ini gambar yang saya pilih ini ya. Nah inilah yang ada di dalam pikiran kita ya. Nggak jelas, banyak nih ya, intimidasi dan badai. Ini makhluk-makhluk nggak jelas di dalam pikiran kita. Nah ini yang sering kita hadapi setiap hari. Ya. Mari kita buka 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Di sini Paulus menceritakan tentang the battle of mind itu bagus ya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ini menjelaskan sekali. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Oke, 2 Korintus 10 ayat 3 bicara gini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, benteng artinya pertahanan-pertahanan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin ya. Kita bisa tahu dari firman Tuhan ini ya. Dari yang Alkitab tuliskan, dari yang Paulus tuliskan untuk jemaat Korintus ini ya. Ayat 3 sampai 5 ini. Siapa sih musuh kita? Dibilang ya, kami tidak berjuang secara duniawi, senjata kami bukan senjata duniawi ya. Artinya siapa musuh kita? Ya. Nanti teman-teman bisa buka sendiri. Oh, kita buka aja deh. Efesus. Tapi ini kayaknya harusnya sudah pada tahu ya. Efesus 6 ayat 12 ya. Perjuangan kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Ya, jadi lawan kita bukan tadi ya, bukan, kami tidak berjuang secara duniawi. Kenapa? Karena musuh kita bukan musuh fisik. Ya. Tetapi musuh kita itu musuh non fisik sebetulnya. Kalau dibilang battle of mind, pertempuran di dalam pemikiran, pertempuran dalam pikiran, itu pasti melawan yang tidak fisik. Ya. Battle of mind itu bukan main catur ya. Nah, bukan pakai intelijensia atau pakai pikiran untuk main catur, bukan. Tapi ini benar-benar melawan yang disebutkan di Efesus ini ya. Pemerintah-pemerintah, dan pemerintah ini bukan pemerintah negara ya. Ini pemerintah-pemerintah ini penghulu-penghulu dunia yang gelap ya, ini roh jahat maksudnya, penguasa-penguasa yang menguasai hidup kita pada saat kita berdosa. Roh-roh jahat di udara, semua yang tidak fisik ya. Nah, itu pertempuran yang tidak fisik itu ada di dalam diri kita. Suka nggak suka, selama kita masih bisa memilih, punya pilihan dalam hidup, itu tandanya medan perangmu masih ada. Karena tadi ya, ada banyak pilihan yang harus kamu lakukan. Ada banyak hal yang untuk kamu putuskan, untuk kita putuskan. Penguasa kegelapan, pemerintah, roh-roh jahat di udara ini adalah pihak yang punya kepentingan dan punya agenda dalam hidup kita. Agendanya apa? Mendistorsi atau mengganggu pilihan kita. Sehingga kita memilih tidak seperti apa yang menjadi pilihan Tuhan untuk hidup kita, tapi kita memilih untuk melakukan apa yang kita mau. Nah, bagaimana cara iblis untuk merusak kita? Dengan menghasut. Ya. Iblis itu nggak punya kuasa atas hidupmu. Ya. Iblis itu hanya bisa hanya bisa menghasut, ya. Hanya bisa menghasut kita. Dia hanya bisa menipu. Itu kenapa firman Tuhan katakan bahwa iblis itu adalah bapa para pendusta. Karena yang bisa dilakukan oleh iblis adalah bohong atau dusta. Jadi hati-hati sama bohong-bohong ya. Keseringan bohong jadi anak durhaka, bukan durhaka ya, anak setan nanti ya. Nah, jadi kalau kita masih mengikuti keinginan iblis, jatuh bangun dalam dosa,
sorry to say, kalau kamu masih mengikuti keinginan iblis, kamu bodoh. Ya, masa kamu yang lebih tinggi levelnya nurut sama yang lebih rendah? Sadari hal itu. Ya, kalau kita masih melakukan dosa, jatuh bangun dalam dosa, berpikir untuk bermalas-malasan, ya, berpikir untuk tidak memilih, tidak melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan kau masuk ke dalam golongan hamba-hamba roh-roh jahat penguasa udara ini. Dan itu sebuah kebodohan yang nyata gitu ya. Itu benar-benar bego banget gitu. Kita masih bisa masih bisa dikuasai oleh iblis tanpa perlawanan, itu bodoh. Ya. Saya nggak bilang bahwa kita nggak mungkin jatuh, karena kita begitu kita terima Yesus bukan berarti kita resisten, nggak bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita sebetulnya dengan menerima Yesus ya, makanya selalu dimulai dengan lahir baru, terima Tuhan Yesus. Kau punya Roh Kudus, di situ kita punya kemampuan untuk menolak apa yang jadi pilihan iblis. Di situ kita tahu mana yang benar yang harus kita pilih. Kadang nggak enak, ya, tapi pilihlah apa yang Roh Kudus bukakan untukmu, bukan apa yang iblis bukakan. Ya. Lalu yang kedua, apa yang kita perangi? Setiap siasat orang dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Ya. Kubu-kubu pertahanan yang dibangun oleh yang dibangun oleh si iblis, ya, itu mencoba untuk masuk ke dalam pemikiran kita, untuk mengganggu kita, gitu ya. Nah, bagaimana caranya iblis masuk? Dari awal iblis sudah masuk ya. Nah, bagaimana iblis mempengaruhi Hawa? Ya, itu bisa terlihat. Nah, jadi setiap siasat orang, kubu yang dibangun keangkuhan manusia untuk apa? Menentang pengenalan akan Tuhan. Hasil dari pilihan yang salah adalah pemberontakan sama Tuhan. Ya, menentang Tuhan. Karena kita punya pemikiran sendiri yang berbeda dengan pikiran Tuhan, sehingga kalau kita ini kan ciptaan ya. Kalau kita punya sapu misalnya, atau kita punya robot buat ngepel itu, ya. Kalau dia seenaknya sendiri ya, dia konslet terus dia naik ke kursi, bukannya dia ngepel ya, dia malah joget-joget, bukan mau kita tunggu aja kan. Nah, sama kalau kita melakukan kehendak kita punya siasat-siasat, kita punya kesombongan kubu ya, kita nggak mau kenal Tuhan, nggak mau dengar Tuhan ya, itu Tuhan udah mau tunggu kita, tapi karena kesabarannya, karena kasih karunia-Nya dia selamatkan kita ya. Jangan sampai kita jadi hamba setan. Dan itu masuk mulai mana? Melalui pikiran-pikiran kita. Nah, dibilang di mana medan perangnya, bagaimana kita bertempur ya. Paulus katakan kami melawan segala pikiran, menaklukkannya pada Kristus. Yang ditawan sama Paulus apa? Pikiran. Karena pikiran inilah channel si jahat masuk dalam hidup kita. Robert Liardon ya dalam bukunya Sekolah Roh Kudus bilang gini, roh manusia adalah pelita Tuhan, tempat Tuhan menaruh firman dan ketetapannya, tempat Tuhan untuk menuntun hidup kita, tempat di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Maka saya bilang ya, Korintus ini mengatakan saya menahan segala pikiran, maka jiwa manusia, kalau tadi roh manusia adalah pelitanya Tuhan, roh manusia adalah tempat Tuhan berkomunikasi, menaruh firman-Nya pada kita, pengertiannya, maka jiwa manusia atau pikiran manusia adalah medan pertempuran. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak hal yang terjadi dalam jiwa kita ya. Nanti kalau teman-teman udah belajar tentang manusia itu ada tubuh, daging ya, jiwa, pikiran, roh, itu adalah hati kita ya. Maka kita akan tahu di dalam jiwa ada apa aja. Di dalam jiwa itu ada di dalam jiwa itu ada memori ya, ada logika, ada kecerdasan, dan ada emosi, ada yang lain-lain lagi ya. Disinilah iblis pakai setiap celah yang ada di dalam diri kita itu untuk masuk dan untuk bohong sama kita. Kok bisa Kak? Ya, memori. Kau punya kesakitan masa lalu, makanya kau punya pilihan. Kau mau tutup celah itu dengan mengampuni, atau kau biarkan ya pengalaman masa lalu yang pahit itu terus membuatmu sakit hati. Terus maju bawa sakit hatimu. Kalau kau mau temenan sama iblis, bawa terus sakit hatimu ya. Jangan ampuni. Tapi saya katakan ampuni supaya apa? Iblis nggak masuk. Firman katakan kalau satu diusir, kita biarkan kosong, kita nggak mau melakukan kehendak Tuhan, maka iblis yang kita usir itu akan bawa 7 yang lain masuk.
mau gitu ya, makin rame memang ya. Ada party di dalamnya ya, tapi mati kita, ya kan? Nah, ada logika kita ya. Wah, bukan pekerjaan Tuhan. Kita mulai nggak percaya sama Tuhan. Kita mulai rely atau bergantung pada diri sendiri. Kenapa nggak bisa bergantung sama diri sendiri? Jelas teman-teman nggak bisa bergantung sama diri sendiri. Saya juga nggak bisa bergantung sama diri sendiri. Kenapa? Otak kita ada batasnya. Ya, kita ini punya keterbatasan. Karena kita punya daging, kita punya keterbatasan. Pasti pernah kan teman-teman ngerasain mentok? Kenapa? Karena limitnya sudah mencapai limitnya. Nah, supaya kamu limitless atau nggak punya limit, naik ke atas bergantung sama Tuhan. Tuhan nggak ada limitnya. Ya, tapi itu gimana caranya? Pilih apa yang baik, yang berkenan dan yang mulia dari Tuhan. Ya, Firman belajarkan itu. Nah, pilih untuk membuat pilihan-pilihan keputusan-keputusan yang menutup celah-celah pintu untuk si jahat. Ya. Karena hati-hati, pada saat kita kalah di dalam battle of mind, kita kalah dalam membuat keputusan, kita memilih untuk memutuskan yang salah, itu yang pengaruh sama hidupmu. Minimal satu, kamu stagnan, pasti stagnan. Ya, gak ada pertumbuhan di dalam hidupmu. Ya. Musuh kita tahu bahwa kita dikendalikan, hidup itu dikendalikan oleh ketakutan. Ya, kita jujur aja, sebetulnya banyak keputusan kita itu berdasar karena ketakutan, benar nggak? Dibandingkan oleh rasionalitas. Kadang karena kita takut melawan di kantor ya, wah karena sebagian besar ini pada bancakan ya, ngambilin duit proyek, aku juga ikut lah. Ya, kenapa? Karena nggak rasional, tapi tidak rasional, tidak benar, tapi karena takut dikucilkan, ya nggak? Disitulah mulai ada ada kejahatan. Nah, makanya tadi Paulus bilang, ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Bagaimana mengalahkan ketakutan? Menundukkan diri dan miliki rasa takut yang benar. Rasa takut yang benar apa? Tundukkan kepada Kristus, taklukkan sama Kristus, takutlah sama Kristus. Bukan takut sama masa depanmu. Ya, bukan takut pada apa yang kau miliki hari ini. Aku gak punya duit, Kak. Emang kenapa kalau gak punya duit? Kerjalah makanya, ya. Kalau gak punya duit gimana? Kerja. Kalau kurang hikmat gimana? Minta sama Tuhan, ya. Hati-hati dengan ketakutan. Kalau kita salah mengarahkan ketakutan kita, ya, disitulah kita akan salah mengambil keputusan. Nah, saya mau bandingkan, ada dua cerita yang saya mau buka juga ya. Mari kita buka Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Yohanes sebentar ya. Yohanes 5 ayat 6 sampai 9 ya, saya bacakan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, ya, garis bawahi, dia telah lama dalam keadaan itu, ya. Keadaan apa? Ini cerita tentang orang lumpuh di kolam Bethesda ya. Berapa tahun? Ayat 5 dibilang apa? Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, ya, dan Yesus tahu dia telah lama dalam keadaannya itu, ya. Aku lanjut ya. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, jawab orang sakit itu kepadanya, ayat 7. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, garis bawahi, orang itu bilang gini, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Orang ini sudah punya pemikiran sendiri. Orang ini sudah punya asumsi, punya persepsi, sudah punya pemikiran. Ini loh caraku sembuh. Itu yang sering kita punya kan, bahwa ini loh caraku sembuh, ini loh caraku bekerja, ini loh caraku, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Itu yang dialami oleh orang ini, ya. Padahal yang ditanya Tuhan apa? Maukah engkau sembuh? Cuma dijawab itu panjang kali. Ditanya apa, jawabnya apa, ya kan? Maukah engkau sembuh? Dia bilang tidak ada orang menurunkan aku dalam kolam itu. Kalau untung Yesus sabar, kalau enggak nyambung bro, ya. Yang ditanya, mau enggak kamu sembuh?
tinggal jawab mau atau tidak. Ya, tapi dia bilang apa? Kenapa? Karena sering kita sudah punya persepsi. Jadi saat Tuhan bilang mau nggak kamu promosi, maka jawaban kita bukan mau atau enggak. Jawaban kita, Tuhan, nggak ada atasanku yang dekat sama aku. Ya, kreditku belum cukup Tuhan. Aku nggak bisa melakukan ini, aku nggak bisa melakukan itu Tuhan. Skillku kurang Tuhan. Padahal Tuhan tanya apa? Mau nggak kamu promosi? Tapi perang di dalam pikiran ini, yang ditanya apa, yang keluar lain. Ya, nah itu yang terjadi pada orang lumpuh itu. Dia bilang nggak ada yang bawa aku masuk kolam. Karena dipercaya pada saat air kolam Bethesda itu berombak, itu tandanya malaikat turun. Jadi kalau orang mandi-mandi di situ, sakit kurap kudis semua penyakit sembuh ya, lumpuh juga sembuh ya. Nah, makanya dia percaya dengan hal itu. Ya, dia sudah punya pemikiran. Ayat 8 katakan apa? Kata Yesus padanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nomor 9, ayat 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Nah, perintah dan mengangkat tilam dan berjalan ini bukanlah perintah yang mudah dilakukan. Ya. Kalau buat kita gampang, ya. Kalau Yesus ngomong sama saya, Toro, angkat tilam dan berjalanlah. Ya gampang, karena saya bisa jalan. Mengangkat tilam ya, tikar atau tilam atau tempat tidur saya tinggal gulung aja, terus saya bawa jalan. Tapi ini bukan perintah yang mudah untuk dicerna dan untuk dimengerti oleh orang yang lumpuh sudah 38 tahun. Bayangkan, lumpuh sudah 38 tahun, itu berarti kelumpuhannya itu sudah menjadi hal yang biasa. Itulah kenapa dia nyantai-nyantai aja di kolam itu. Ya, dia bilang syukur apa namanya untuk terima ngangkat tilam ya dan apa namanya untuk jalan. Mungkin di sini nggak diceritakan, tapi saya bayangkan pasti ada di dalam pikirannya itu ini ya apa namanya, wah masa sih aku udah lumpuh terlalu lama, biasanya orang masuk kolam baru baru sembuh, ini aku tiba-tiba ada orang, siapa pula orang ini ya, terus dia tiba-tiba nyuruh ngangkat tilam dan suruh berjalan ya. Tetapi toh dilakukan orang itu kenapa? Karena satu, dia udah desperate ya. Yang kedua ya, mungkin dia punya pikiran, mungkin dia intimidasi, nanti kalau nggak jadi gimana, nanti kalau nggak apa namanya nggak sembuh gimana, nanti kalau aku coba jalan terus ternyata di prank sama orang ini ya, nanti aku diketawain sama seorang, kok bodoh kali mau percaya percaya aja gitu ya. Itu iblis pasti akan masuk seperti itu. Kenapa? Kita pun akan mengalami hal itu. Sesuatu yang kita anggap ini harusnya seperti ini, harusnya aku sembuh dengan cara ini, tiba-tiba ada seorang datang, bangun dan berjalan. Lah aku udah 38 tahun ya, pasti ada pertentangan dalam dirinya, tetapi toh dilakukan juga. Kenapa? Karena satu, saya percaya karena dia desperate. Dia udah bilang gak ada yang ngangkat ke kolam Tuhan, aku gak ada yang ngangkatku ke kolam ya, sebelum aku nyampe orang lain udah nyemplung duluan ya. Jadi kolam Bethesda cuma punya tiket satu gitu ya, mungkin cuma beberapa, dan dia selalu nggak dapat tiketnya ya, kalah nge-war. Nah, jadi dia nggak bisa masuk ke dalam kolam Bethesda. Tapi Yesus bilang apa? Bangun, berjalan, angkat tilammu. Dan dia lakukan out of desperate ya. Tapi itu pun terjadi. Nah, mau nggak kita kayak gitu? Apa kita perlu sampai desperate dulu? Tekanan hidup begitu besar ya, udah patah semuanya tulang-tulang kita, baru kita ikut sama Tuhan. Pilihan selalu ada dalam hidupmu. Makanya pilihlah yang benar, yaitu pilihlah yang sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Pilihan Tuhan untuk hidupmu ya. Pilihlah untuk melakukan, begitu dapat firman Tuhan lakukan, dapat firman Tuhan lakukan. Itu cara untuk menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus. Itu cara kita untuk menang dalam battle of mind. Di dalam kepala kita banyak sekali intimidasi. Pilihanmu ya. Jadi menang terhadap intimidasi itu pilihan Anda, bukan karena orang lain. Oh, karena dimuridkan. Siapa bilang saya dimuridkan Kak Yurga saya nggak punya intimidasi? Sampai hari ini ada intimidasi ya. Tapi itu kesalahanku kalau aku memilih untuk nggak menang. Itu kesalahanku untuk kalah dalam pertempuran di dalam jiwaku ya. Bukan salah Kak Yurga, bukan salah Tania. Itu kesalahan Umporo, kebodohanku kalau aku memilih untuk nggak menang. Dengan cara apa?
dengan cara terlalu khawatir, padahal Tuhan bilang kekhawatiran tidak menambah sehasta panjang hidupmu. Ya, kalau kau lakukan rugi, kalau nggak kau lakukan itu baik buatmu. Ya, nah, jadi mana yang kamu pilih? Dan si orang lumpuh ini memilih untuk percaya. Kenapa? Gak ada pilihan lain. Enak buat dia memilih karena gak ada pilihan lain. Ya sama aja. Ini mungkin malaikat datang 3 tahun lagi, gue masih di sini dari 38 sampai 41 tahun, ya kan? Tapi ini ada yang nawarin, mau nggak kau sembuh? Ya mau. Kalau nggak terjadi paling diketawain. Ya sudahlah, aku coba aja dan dia sembuh. Kenapa? Karena desperate-nya itu membuat dia punya kepercayaan penuh. Karena pengharapannya dia, ya itu jadi muncul pada saat ada orang menawarkan. Sebenarnya dia nggak punya harapan, kan dia sudah bilang nggak ada orang bantuku sama sekali. Udah 38 tahun nggak ada orang yang bantu. Apa dia berharap nanti tahun ke 50 ada yang bantu? Nggak juga, ya. Makanya dia nggak punya harapan. Maka dia taruhkan pengharapannya kepada satu pertaruhan itu. Angkat tilammu dan berjalan, dan dia lakukan. Ya, dia nggak punya opsi lain. Terus gimana kak kita yang punya opsi? Kita yang punya opsi pilih apa bikin untuk diri kita, nggak punya opsi. Gimana caranya? Serahkan dirimu kepada kehendak Tuhan. Makanya baca firman supaya tahu kehendak Tuhan atas hidupmu. Ya, jangan tanya sama KKPA doang. Tanya sama KKPA, tanya sama pendeta, tapi juga baca sendiri. Karena Tuhan bicara pribadi. Sama seperti Tuhan bicara sama orang lumpuh ini. Dari sekian banyak itu kan nggak cuma dia yang lumpuh. Itu banyak loh yang di situ. Tapi Tuhan bicara secara pribadi dengan orang itu. Angkat tilammu dan berjalanlah. Maka Tuhan yang sama akan bicara secara pribadi samamu. Di dalam pikiranmu mungkin ruwet pikiran kayak gambar yang saya share ini ya. Mungkin ruwet ya. Mungkin ketemu sama Thanos ya. Tapi apa namanya? Kau bisa memilih untuk meredakan badai itu ya bersama Tuhan. Dan kau bisa menang. Ada satu cerita lagi ya. Kita buka Matius 19 ayat 21 sampai 24. Kita bandingkan. Matius 19 ayat 21 ya, firman Tuhan katakannya. Kata Yesus padanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Clear Tuhan kasih petunjuk, ya enggak? Tuhan kasih perkataan itu clear banget. Ya. Nah, ayat 22 bilang apa? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Tuhan juga bilang apa? Di sini Tuhan Yesus ayat 23 bilang gini ya. Yesus berkata pada murid-muridnya, aku berkata padamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya. Sekali lagi aku berkata padamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya. Tuhan sampai bilang lebih gampang unta masuk melalui lubang jarum. Lubang jarum ini bukan jarum ya, nah itu udah mustahil gitu ya. Maksudnya Tuhan Yesus itu bukan lubang jarum yang jarum kayak kita lihat gitu. Jadi saya baca beberapa sumber ya mengatakan bahwa yang namanya lubang jarum itu pintu kecil itu di bawah di apa ya, yang jadi bagian dari pintu gerbang besar di Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu ada pintu gerbang yang tadi dicabut sama Simpson itu ya, yang tingginya mungkin 4-5 meter, itu ada satu pintu kecil yang tingginya paling semanusia. Ya, mungkin kurang. Untuk apa? Untuk masuk keluar aja, untuk emergency. Ya, jadi nggak usah buka yang gede-gede itu. Kalau mau keluar masuk bisa lewat situ. Nah, maksudnya apa? Kita tahu bahwa unta itu binatang yang tinggi. Pernah lihat unta nggak? Kalau belum pernah, ke Ragunan kayaknya ada, ya. Kalau yang di Jakarta, ya. Mungkin di kebun binatang ada. Tapi ya kita tahu kalau mau ya ke Padang Pasir sana lah, ke Timur Tengah atau ke mana yang ada untanya ya. Paling nggak lihatlah di internet tingginya berapa. Unta itu tinggi, jauh lebih tinggi. Saya pernah lihat unta itu saya dia berdiri, tinggi saya mungkin 167, itu cuma setinggi kakinya aja. Ya, setengah badannya lah. Jadi mungkin kalau 2 kali lipat tingginya dia itu sama leher-leher yang panjang itu bisa 2,5 meter, 3 meter mungkin ya tinggi unta itu. Kalau kita mau naik unta itu harus bawah, harus duduk dulu baru kita bisa naik. Kalau nggak mungkin. Atau kita pakai tangga karena saking tingginya. Nah,
Binatang yang setinggi itu dia bisa masuk dengan mudah, dibilang lebih mudah masuk melalui lubang jarum. Ya, tapi ini gini, itu tuh pekerjaan yang hampir mustahil. Satu gini, unta itu biasa dipakai untuk bawa beban. Ya, dia dipakai untuk perjalanan antar kota. Ya, kalau sekarang ada bus, dulu nggak ada bus, dia naik unta. Itu beban-beban ditaruh sama unta itu. Jadi badannya lebih gede lagi, lebih bongsor lagi. Ya, terus kalau pintu gerbang tutup dan dia memaksakan masuk lewat lubang jarum itu, pertama bebannya itu harus diturunkan dulu, dibuang dulu bebannya. Habis itu untanya harus nunduk sampai mungkin ngesot ya untanya untuk bisa masuk situ. Maka ini hampir mustahil. Tapi unta itu adalah orang yang apa namanya, binatang yang nurut sama manusia, sama pemiliknya. Dia tuh nurut. Jadi kalau dia lepaskan beban dia kan nunduk dulu. Nah, yang Yesus mau katakan dari perumpamaan ini, kenapa sih saya berpikir kenapa kok Yesus membandingkan antara perkara orang muda yang kaya ini dengan unta? Ya. Yesus katakan bahwa lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke surga. Saya mau bilang gini, yang pertama, orang muda itu bukan tidak melihat kerajaan surga karena kekayaannya, ya, tetapi karena pilihannya dia. Satu. Jadi nggak ada cerita ya. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang masih bilang bahwa yang masuk surga cuma orang miskin, ya bertobat, ya. Abraham, Ishak, Yakub kurang kaya apa, tapi dia berkenan di hadapan Tuhan dan masuk surga, ya. Jadi ini nggak pernah bicara tentang kekayaan. Yesus nggak pernah bicara tentang kekayaan, bahwa kita harus menjual harta, nggak selerter gitu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus itu kita bisa bandingkan keputusan si orang muda ini dengan keputusan si onta. Yang pertama, onta itu binatang yang menurut, tadi saya bilang, ya. Dan onta untuk bisa masuk lubang jarum dia lepaskan seluruh bebannya. Yesus tahu bahwa beban yang menghalangi pengenalan akan Tuhan untuk orang ini adalah kekayaannya. Kan di situ jelas dibilang ya, dia pergi sebab banyak hartanya. Hartanya itu adalah berhala buat orang itu. Ya. Dia mempertahankan hartanya, maka pada saat firman itu datang dia berpikir, aduh hartaku banyak. Nanti kalau aku ikut Tuhan, aku miskin. Aku nggak sanggup hidup miskin. Aku nggak sanggup ya pakai selimut garis-garis rumah sakit ya. Aku biasanya pakai apa namanya, Prada, Louis Vuitton ya kan, Chanel apalagi. Aku biasanya naik Lamborghini, naik Ferrari ya. Masa sekarang aku naik odong-odong? Gak mau ya. Itu pikiran dia. Karena dia pikir Yesus bicara tentang kekayaan. Tetapi yang mau Yesus lakukan adalah mengangkat beban orang itu sebelum dia mengikuti Tuhan. Sehingga pengenalan akan Kristus, pengenalan Tuhan itu penuh dalam hidupmu. Ya. Jadi lakukan, kalau Yesus bilang lebih mudah unta masuk lubang jarum. Lihat apa yang dilakukan unta itu. Unta itu membiarkan beban di punggungnya itu diambil. Ya. Terus yang kedua, unta itu binatang yang nurut. Nggak banyak berontak, nggak banyak cingkuneknya. Ya. Dan untuk masuk, ingat tadi bilang apa? Nyesot, artinya dia merendahkan diri. Untuk ikut Tuhan, kau harus melepaskan segala bebanmu. Kamu ikut Tuhan dan kau merendahkan dirimu. Terlepas kau kaya atau enggak. Ya, nggak usah pikirkan kau kaya atau enggak. Kenapa? Karena orang yang ikut Tuhan pasti kaya. Ya. Dan kaya akan pengenalan, Kak. Enggak cuman itu. Kaya akan kelimpahan, segala macam kelimpahan. Termasuk keuangan. Ya. Jadi jangan takut lepaskan bebanmu. Kita masih banyak, terlalu banyak di kita itu hidup dengan berhala-berhala pribadi kita. Ada yang keluarganya jadi berhala, nggak berani apa namanya, menyatakan kebenaran ya. Saya bilang berhala itu bukan terus wah pukulin bapak ibumu, jelas enggak gitu ya. Nah tapi keluarga jadi berhala, kok nggak berani bahkan sampai menyatakan kebenaran Tuhan dalam keluargamu. Uang jadi berhalamu, pemikiran cuma uang, takut keuangan, takut uang, nggak mau memberi, nggak mau menabur, selalu merasa kekurangan, mental miskin. Ya. Ada berhala apa lagi? Anak menjadi berhala. Ya. Waduh, anakku nangis nih, jangan sampai, nggak usah dibawa persekutuan, nanti kalau suara keras dia masih kecil nanti nangis. Nah, hati-hati menjadikan setiap hal dalam hidup kita yang kecil itu berhala. Itu menghalangi pengenalan akan Kristus. Dan itu bermainnya di pikiran kita. Ingat tadi ya, ketakutanlah yang lebih banyak menyetir keputusan kita. Kita putuskan untuk nggak bawa anak kita persekutuan karena kita takut dia terganggu. Kita putuskan untuk nggak mau menabur karena kita takut kekurangan.
kita memutuskan apalagi, ya, untuk mengikuti adat istiadat keluarga kita, ya, karena kita nggak mau menentang mereka, kita nggak tahan sama omongan orang. Mana yang kau putuskan? Lempar bebanmu. Tuhan bilang kan pakailah kuk yang daripadaku. Mau nggak kita nurut? Ya. Nah, belajar takut sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa namanya? Eh, buang seluruh bebanmu. Gitu. Itu yang mau Tuhan bilang dan ikut seperti itu. Itu namanya masuk lubang jarum seperti itu. Ya. Karena takut akan Tuhan. Tadi saya bilang ya. Dan arahkan rasa takut itu pada hal-hal yang lain, ya, sama keluarga, sama keributan, sama kekurangan itu arahkan untuk takut sama Tuhan. Amsal jelas katakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Ya, iblis itu tadi saya bilang bahwa dia caranya menghasut, ya, masuk dalam pikiran kita dan bilang, gak usah lah, ya, saya dulu juga pernah mengalami, ya, nanti kalau orang tahu sakit hati, ya, kamu melanggar firman Tuhan loh. Padahal orang tua saya salah dan saya hanya menyatakan apa yang ada di dalam Alkitab. Cara menyatakannya gimana, Kak, biar nggak menyakiti orang tua? Ya nanya sama Tuhan, doa. Lewat apa Tuhan? Nggak perlu juga kita marah-marah. Ada banyak kok cara untuk menyampaikan itu, kebenaran, ya kan? Nah, kita harus jadi seorang yang punya hikmat. Mengarahkan hidup dan takut akan Tuhan, itu seperti minggu lalu dibilang Kak Yurga, menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu hidup dengan takut akan Tuhan. Dan ubah cara kita bertempur. Ya, perang Ukraina Rusia sekarang udah pakai drone, ya, udah nggak pakai bambu runcing, udah nggak pakai senapan sekali tembak, ya, udah pakai senapan mesin, rudal anti anti udara, ya, serangan udara. Israel punya Iron Dome, ya, kalau dihajar rudal dari negara lain otomatis rudalnya dihancurkan, jadi negara Israel tetap aman, ya. Teknologinya udah begitu maju. Maka teknologi sang penghasut ini, ya, itu juga maju. Ya. Tetapi satu hal, ya, yang pasti dilakukan oleh iblis, karena iblis tidak punya caranya boleh macam-macam. Tapi yang dilakukan iblis itu selalu sama. Apa? Yang dia serang adalah pikiran kita melalui intimidasi. The battle of mind itu adalah perangmu untuk menundukkan diri sendiri pada kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan inilah yang coba untuk didistorsi atau diubah oleh iblis. Sama seperti, ya, nanti boleh dibuka kalau nggak kelamaan, ya, cerita tentang Adam dan Hawa, bagaimana Hawa jatuh dalam dosa. Kan iblis nggak bilang, ya, Hawa makan buah ini, ya, jangan bandel makan buahnya, nggak kayak gitu, ya. Ular bilang apa? Ular bilang, bukankah seluruh pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, ya. Mulai dari pertanyaan yang provokatif dan Hawa kena deh, ya. Dia pikir, wah, nggak bisa nih, salah dia, berusaha membetulkan, tapi jawabannya ngasal, ya. Tidak, dia nggak ngerti betul-betul, dia tidak ngerti tentang aturan di taman ini, tapi dia coba jawab. Akhirnya apa? Masuk, ya. Ular ini masuk, wah, kena nih orang, ya. Akhirnya Hawa kalah dan dia makan. Yang lebih parah adalah karena di situ ada Adam di dalam cerita, ya. Nah, Adam ini juga ikut kalah karena apa? Karena dia diam aja. Padahal dia yang tahu aturan, harusnya dia yang jawab, ya. Tapi Adam ini diam aja. Maka hati-hati dengan ignoran, hati-hati dengan acuh sama kondisi rohmu. Itu yang dilakukan Adam. Dia nggak apa-apalah, biar aja si Hawa ngobrol sama si ular ini. Padahal kan dia dengar juga dan dia tahu jawaban yang benar, tapi dia terlalu malas untuk membetulkan si Hawa, ya. Sehingga dia ignoran, sehingga dia acuh tak acuh. Ya, hati-hati dengan acuh sama kondisi rohmu. Kalau kondisi roh kita itu kita ignore, ya, kita abaikan, kita acuhkan, wah, ini iblis seneng banget nih, ya. Wah, udah jiwanya rusak, ya, ada crack, ada celah, bisa masuk, rohnya juga nggak pernah dibangun. Nah, di sini dia masuklah intimidasi, ya. Nanti kalau miskin, nanti kalau nggak cukup buat makan, nanti kalau ini, nanti kalau itu, ya. Nah, artinya apa? Berjaga-jagalah. Inilah yang dikatakan Yesus pada saat murid-muridnya tidur. Dia udah tahu, dia udah bilang ini saatnya sudah dekat, tidur, ya. Makanya Yesus bilang, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja, ya? Aware dengan kondisi kita.
Nggak cuman sama kondisi fisik, lebih penting adalah aware dengan kondisi roh kamu bagaimana. Nah, di dalam Matius dibilang gini ya, pasti teman-teman udah pernah dengar bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini sama di firman yang tadi di Taman Getsemani ya. Yesus bilang kan, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Itu lanjutannya ya, ayat ke-41-nya. Ini lengkapnya bilang gini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging lemah itu maksudnya apa? Daging kita ini lemah. Dia akan menurut kepada apa dia kita tundukkan. Ya. Kepada siapa dia ditundukkan, daging kita itu akan menurut. Ya. Dan daging inilah yang mewujudkan yang namanya dosa. Kan yang melakukan dosa apa? Nonton film porno, apalagi bohongin teman pakai mulut kan, mukulin orang, ya. Terus apa lagi? Ya. Apa namanya? Memikirkan yang jahat, ya. Nipu orang lain, ya. Ambil duitnya, nyolong. Semua tindakannya tindakan daging. Tetapi daging ini sebetulnya kalau jiwa dan rohnya diambil, daging ini cuman tanah, nggak ada apa-apanya. Ini cuma alat, daging kita itu cuma alat. Yang berperan adalah jiwa dan roh kita. Nah, di dalam jiwa kita suka masuk tuh yang namanya iblis-iblis itu. Ya, makanya dibilang daging itu lemah. Kepada siapa dia ditundukkan? Kalau daging itu ditundukkan pada pilihan-pilihan kita yang mengikuti bapak para pendusta, ya, maka kita akan melakukan kejahatan. Kita pasti jatuh dalam dosa. Kita pasti berbuat dosa. Kecenderungannya pasti itu. Ya. Kecenderungannya pasti hidup jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita arahkan daging kita itu pada keinginan-keinginan roh, dibilang roh itu penurut. Roh itu penurut pada apa? Penurut pada ketetapan Tuhan. Kita akan bisa tidak melakukan dosa. Kita akan menang dalam pertarungan pikiran. Kita memilih untuk tidak bertarung dengan pikiran itu. Kita memilih untuk ya mengarahkan perilaku dan keputusan kita itu pada keputusan-keputusan roh. Keputusan roh itu apa sih? Keputusan-keputusan roh itu adalah apa yang minimal, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Percaya sama itu. Ya. Kalau kau memberi makan orang yang kelaparan, kau sama beriku makan. Minimal lakukan apa yang fisik? Kasih makan orang berkekurangan, hibur orang yang sedih. Jadi kalau ada saudaramu sedih ya, hibur dia, jangan digosipin, doakan. Nah itu roh. Itulah pemikiran roh. Kalau kau mulai bergosip karena senang dengan gosip, itulah pemikiran iblis. Kau kalah dalam pertempuran battle of mind. Ya. Maka yang harus pertama dibunuh adalah ego kita. Ego kita inilah yang bikin kita mengarahkan pada keputusan yang salah. Yang membuat kita tidak menomorsatukan Tuhan, itu ego kita. Lebih besar, keakuan. Nanti kalau aku gini, kalau aku gitu. Yang pertama kali dipikirkan aku gimana, aku gimana, aku gimana. Ya, seharusnya caranya gimana? Kayak unta masuk lubang jarum, tundukkan dirimu, rendahkan dirimu. Apa Tuhan keinginanmu? Apa Tuhan kehendakmu? Ya, kalau kita merendahkan diri dan bertanya, apa Tuhan kehendakmu? Gak mungkin Tuhan diam aja. Ya, itu bukan Tuhan diam aja, kita yang gak mau dengar. Kegagalan kita menaklukkan diri dalam peperangan jiwa kita, pikiran kita, itu membuat kita gagal dalam hidup kita. Gitu ya. Di hadapan Tuhan gak usah sok kuat, kurang-kurangilah filosofi hidupmu itu ya, kesehatan mental lah ya, work life balance lah, ini semuanya zaman teknologi lah, kesetaraan, kebebasan, ya. Boleh-boleh aja, tapi jangan pegang itu kuat-kuat, peganglah Tuhan ya. Semua filosofi itu bukan hal yang baru teman-teman. Kayaknya sekarang keren, kenapa? Karena ada sokmed aja. Tapi itu udah lama gitu. Banyak orang ngomong tentang mental illness ya. Waduh, tapi dia sendiri yang paling banyak kena mental ya. Nah, tapi firman Tuhan udah bicara tentang mental illness, bukan definisinya, tapi solusinya apa? Satu firman Tuhan katakan apa? Datanglah padaku kamu yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ya, coba dipikir, emang kita bawa karung kasih ke Tuhan? Kan enggak. Beban berat artinya di dalam diri kita, mental kita, di-refresh sama Tuhan. Tuhan udah kasih solusinya, datang sama aku, berdoa sama aku, berlutut, puasa, ambil doa puasa kalau perlu. Akses aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan jawaban pada masalahmu.
Orang yang kena mental itu kan karena beban hidupnya terlalu berat, ya nggak bisa sanggup nanggung. Ya, doakan juga boleh, pakai psikolog boleh ya kan, banyak waduh psikolog pribadiku, wah ya boleh, tapi doakan juga psikologmu supaya diurapi Tuhan ya, gitu. Ajar dia untuk apa namanya, diurapi Tuhan. Ya, sakit ke dokter iya, tapi berdoa dulu tumpang tangan, utamakan Tuhan, maka mental illness nggak sampai sama. Apalagi contohnya work life balance ya, Tuhan udah bilang aku mengetahui rancanganku atasmu, rancangan damai sejahtera, memberimu masa depan penuh harapan. Ngapain kau punya work life balance ya? Kita ikut rancangan Tuhan, work sama life pasti balance. Nggak mungkin nggak balance, nggak mungkin, nggak usah dicari-cari sendiri ya. Jangan mau ditipu dengan bucket list ya. Tech savvy, teknologi, bahkan teknologi di dalam Alkitab ada ya. Tuhan bilang berubahlah sesuai pembaharan budimu, jangan seperti dunia ini. Penggunaan teknologi teman-teman itu bukan masalah kamu bisa pakai gadget atau kamu tahu aplikasi yang bagus, bukan. Penggunaan teknologi itu adalah perubahan pola pikirmu ya, dengan cara yang baru. PI bisa dengan Instagram, apalagi kita bisa belajar jarak jauh, kita bisa komunikasi dengan orang US lebih cepat sekarang, hanya dalam hitungan detik kita bisa share informasi ya. Berubah terus ya, gunakan yang baik, itu dari dalam Alkitab ya. Nah, satu hal yang terakhir yang saya mau bagi ya, pertarungan di dalam pikiran juga dialami oleh murid-murid Yesus pada saat murid-muridnya dan Yesus naik ke perahu dan menyeberang ya, di Danau Galilea. Terus Yesus tidur, terjadi badai yang besar, ya kan? Badai yang sangat besar gitu kan. Murid-muridnya ketakutan. Kenapa? Karena mereka pelaut. Ingat bahwa ada Yohanes, ada Andreas. Mereka itu nelayan yang skillful. Mereka bukan nggak skillful ya. Mereka nelayan yang skillful. Kalau di cerita lain yang nangkap ikan 150 aja tetap bisa dibawa ke pantai ya, manual itu. Mereka skillful. Tapi kalau sampai mereka ketakutan, badainya ini, dalam pengetahuan mereka sudah, wah ini pasti mati nih. Ya. Mereka membangunkan Yesus dan dibilang apa? Tuhan, badai, apakah engkau tidak peduli? Bahkan dibilang gitu ya, engkau nggak peduli kalau kita binasa, mati kita Tuhan. Ya. Tapi Yesus bangun, dia bilang apa? Dia cuma langsung dia tenanglah, dan badai itu reda, tenang. Ya. Terus Yesus bilang apa? Kok takut cemana? Ya, kok nggak percaya kalian? Nggak gitu ya. Takut, kenapa kalian nggak percaya? Ya, kalian harusnya percaya. Karena ketidakpercayaan kalian itu kalian di dalam ketakutan. Nah, kita pada saat kita di dalam peperangan pikiran, pikiran kita itu ruwet kayak gambar yang saya ini ya, share itu ya. Banyak badainya, datang sama Tuhan. Tuhan akan tenangkan badai itu. Tanya sama Tuhan, gimana Tuhan badai ini supaya tenang? Ya, itu yang harusnya kita lakukan. Tundukkan segala pikiranmu. Makanya di sini apa namanya? Tadi Paulus bilang ya, kami menawan dan menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Ya. Taklukkan segala pikiranmu ya kepada Kristus. Kalau di sebelumnya dibilang senjata kami bukan dari dunia, ya baca Filipi. Pakai selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan ya, ketopong keselamatannya untuk menutup kepala ya, supaya panah api iblis nggak sampai kena ke pikiran kita. Apalagi pedang roh, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, ikat pinggang kebenaran, ya, perisai iman. Pakai itu semua. Ya. Gimana caranya pakai? Tunduk sama Tuhan, dengarkan kata Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihimu, mengasihi saya. Sehingga saya ingat dulu Kak Yoga pernah share tentang kemenangan mutlak. Maka kemenangan dalam hidup kita itu digaransi oleh Tuhan. Bukan oleh pemikiranmu atau keputusanmu sebetulnya. Tapi Tuhan udah garansi kemenangan kita. Yang namanya kemenangan mutlak itu adalah Tuhan menangkan, kemenangannya dikasih sama kita. Ya. Kalau hari ini kamu masih takut sama keuanganmu, doa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau takut sama keuangan. Tuhan, aku putuskan hari ini, aku percaya kelimpahan yang dari Tuhan. Ya. Kalau kau takut nggak lulus, Tuhan, ampuni aku kalau aku ada yang salah. Aku mau selesaikan skripsiku Tuhan.
Ajar aku Tuhan untuk menyelesaikan skripsiku. Caranya gimana? Kalau aku belum dapat sekolah, berlutut sama Tuhan. Tuhan, aku mau sekolah. Ya, ini kok banyak hambatan, tapi aku percaya janjimu sempurna dalam hidupku. Ya, klaim janji Tuhan, tapi juga lakukan firman. Jangan cuma ngeklaim nggak mau lakukan apa-apa. Ya, klaim janji Tuhan, baca firman sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan. Karena Tuhan paling banyak bicara melalui firman-Nya. Ya, jangan terlalu sering ini ya, mengharapkan, bukan terlalu sering mengharapkan, sebenarnya bisa aja, sangat bisa Tuhan bicara audible. Tapi jangan berhenti, pakai segala cara. Makanya tadi bilang, perbarui terus caramu untuk berperang. Cara berperang adalah mengakses Tuhan. Ya, kalau biasanya baca firman, kok ini udah mulai kering. Kalau Kak Yurga ngajarin itu ya, kok baca udah kering ya. Berdiri, cuci muka, ya. Saat teduh, jungkir balik kalau perlu, ya. Gak apa-apa, gak ada yang lihat kan. Tapi terus lakukan, ya. Terus akses Tuhan dengan berbagai cara yang kau mengerti. Tuhan itu gampang jatuh hati dengan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Kau pasti dapatkan jawaban, nggak mungkin nggak. Janjinya itu ya dan amin. Jadi yang lebih penting adalah janji Tuhan, bukan apa yang kau dapatkan, tapi janjinya apa untuk hidupmu. Ya, cara memenangkan battle of mind, peperangan di dalam pikiran adalah menundukkan dirimu, melawan dan menaklukkan segala pikiranmu di bawah kaki Kristus. Oke, tinggal lakukan, harusnya bisa. Ya, makanya dimuridkan, rajin pemuridan, rajin PA, biar tahu ya. Tanya sebanyak-banyak sama PA, nggak apa-apa. Ya. Tuhan Yesus memberkati.